mohon kepada Bapak Guru yang berada di kursi belakang mohon bergeser untuk ke depan biar kelihatan kami yang ke depan. Laporan Ketua Panitia Sosialisasi Jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPID Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 November 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sidoarjo, Bapak Dengki Haji Sucipto SHMM, yang saya hormati Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Dr. Henry Subiakto SHMA yang juga dosen FISIP UNER, yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Jawa Timur Bapak Dr. Andes Joko Tetuko yang belum hadir, yang kami hormati juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang nanti juga sebagai narasumber, saudara para kepala SKPD dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita sekalian dapat mengikuti acara sosialisasi Jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bupati, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kegiatan sosialisasi BPID ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Diklat Kehumasan tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2011 yang lalu di Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh pejabat eselon 4. Dari dua kegiatan ini nantinya diharapkan di masing-masing SKPD ada kesatuan pemahaman yang utuh. Atas dasar tersebut, kami sangat memandang perlu melakukan kegiatan sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPID Kabupaten Sidoarjo ini sehubungan dengan melaporkan pelaksanaan antara lain dasar kegiatan 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tugas Tahun 2011. 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang penggunaan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2011. B. Maksud dan tujuan: A. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian meningkatkan profesionalitas para pejabat dalam mengelola sistem informasi. C. Waktu pelaksanaan: kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 24 sampai dengan 25 November tahun 2011 bertempat di Hotel Vanda Karjania Trapas Mojokerto. Peserta: D. Peserta. Sosialisasi ini diikuti peserta sebanyak 60 orang dari unsur kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Narasumber yang pertama Bapak Dr. Henry Subiakto SHMA, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika. Yang kedua Bapak Dr. Andes Joko Tetuko, Ketua Komisi Informasi Jawa Timur. Ketiga Dr. Andra Triwidayani, Pangestuti MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. F. Sumber dana. Dana kegiatan ini bersumber dari APBD tahun 2011. Untuk itu mohon kepada Bapak Wakil Bupati berkenan membuka sekaligus memberi pengarahan kepada kami semua para peserta sosialisasi ini. Demikian laporan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Ketua
bertanda Dino Budi Mundawan SH. Pertama-tama saya ingin pada kesempatan ini mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas limpahan rahmatnya kita semua hari ini dapat hadir untuk mengikuti sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ya, kita ini sebuah hotel kemarin beberapa hari lalu, sebuah hotel dan masuk orang lagi. Saya kira itu tidak apa-apa ya, dinamikanya yang seperti itu. Penyelenggaraan kegiatan itu disinkronkan sehingga tumbuhan akhirnya bingung membagi tugas. Nggak datang itu gimana, datang itu kok berbarengan dan sebagainya. Ini tentunya juga harus nanti dipikirkan ke depan, jangan bersamaan dan sebagainya. Keputusan kayak itu ya, jangan diselenggarakan pada akhir tahun begini, karena memang ya benar, wartawan ini benar. Jadi seakan-akan kita ini menghabis-habiskan itu kudu diserap dan sebagainya. Ya, numpuknya biasanya di akhir tahun, tapi saya berharap nanti ke depan itu ditoto yang baik. Pengalaman yang dulu itu bagus, dulu itu kegiatan apapun satu pintu. Tugas dari protokol, dari mas protokol, misalnya bupati buka apa, acara apa, wakil bupati apa, sekda apa, sampai asisten. Ini setiap hari saya terima rincian tugas seperti itu. Dan itu baik. Hanya sekarang tinggal waktu. Itu nanti ke depan ini sudah ditutup. Karena selama 12 tahun saya menjadi protokol, kita super protokol satu pintu. Jadi tidak boleh itu ada bersamaan. Kalau bersamaan jamnya harus lain atau tempatnya harus lain. Nah, ada atur yang baik sehingga tidak ada kesan seperti ini kegiatan akhir semua. Dibuka DWG. Kalau nggak salah dibuka Pak Dio sendiri. Oh masih saya. Kalau Pak Joko dibuka sendiri. Ini nggak enaknya begini. Jadi kalau yang hadir peserta itu memahami enak. Ya acara ini dibuka kepala dinas dewi, bupati, wakil bupati, sekda sih ganti. Nah seperti itu kan dia enak. Jadi kalau nanti ke depan ditoto yang baik kegiatan-kegiatan ini dan harapan yang miring juga tidak terjadi. Saya kira itu dinamika pers kita seperti itu terbukaan. Jadi ada apa-apa, hanya masyarakat akhirnya menilainya lain. Bagi kita juga biasa seperti itu, tapi masyarakat mungkin lain penilaiannya. Yang saya hormati, era reformasi telah membuka keterbukaan di berbagai bidang dan undang-undang keterbukaan informasi ini merupakan inspirasi dan harapan terhadap keterbukaan informasi. Sekarang masyarakat dijamin hanya dalam memperoleh informasi. Regulasi ini memberikan ruang dan gerak yang makin lebar kepada masyarakat untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Masyarakat dijamin dan diberikan hak sepenuhnya oleh undang-undang tersebut untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Akses informasi yang terbuka kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik atau setiap lembaga yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang menerima dana dari negara yang bersumber dari APBD dan APBN. Jadi jabat ini aneh gitu. Ancaman yang pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, seperti ini kita harus nanti narasumber nanti ditanyakan, karena ini kita melaksanakan tugas sebagai pejabat
ternyata kena pasal pidana, kalau nggak diurus dari denda 5 juta paling banyak. Nah ini berarti kan harus kami dianggarkan persiapan pada ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan dinas. Tapi kena masalah. Nah seperti ini boleh kan dianggarkan di APBD? Kalau nggak boleh, ya siapa yang nanggung nanti? Kalau terjadi sesuatu pidana dari informasi publik yang kita kelola ini. Pidana itu ditetapkan mengingat esensi undang-undang ini adalah membangun lembaga pemerintah agar semakin akuntabel dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun untuk mengimplementasikan undang-undang ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sidoarjo sudah lama, tahun 2004 sudah punya rancangan perda tentang keterbukaan ini. Tapi tak pending waktu itu, sama saya kapal pemerintahan itu berhasil untuk itu. Sampai harus tadi banding ke sana ke sini, tapi tidak ada biayanya. DPRD tadi banding ke mana-mana ada biaya, tapi Pemda eksekutifnya tidak ada anggaran. Tapi bagaimana bisa menyusun perda? Saya masih ingat betul. Nah, ternyata sekarang undang-undang sudah terbit, ya mau nggak mau kita ya harus laksanakan undang-undang kita ada. Jadi ini semangat kita sebetulnya membuat perda dan sebagainya sudah cukup lama. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berusaha mencipta sistem yang terkoordinasi. Mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi dan tentu terjaminnya kerahasiaan negara. Ini yang sulit nanti kita memilah. Ini ada staf ahli, tapi mohon maaf, ini antara di perguruan tinggi dengan kenyataan di lapangan itu lain. Jadi kalau di perguruan tinggi itu yang Bapak mungkin nanti ya teorinya seperti ini, tapi kenyataannya di lapangan itu susah. Sehingga ini harus ada bagaimana bisa mengatur irama ini supaya pemerintah kita juga jalan dengan baik. Tidak semuanya harus dibuka belak-belakan. Jadi transparan, yang namanya transparan itu kan tidak harus dibuka. Tapi dengan tentunya terjamin tadi kerahasiaan negara, maka perlu dibentuk suatu pejabat yang khusus mengelola informasi dan dokumentasi. Sebelumnya tentunya nanti Bapak dan Ibu semua harus ditunjuk pejabat pengelola informasi ini. Tentunya ya harus pinter ya nutupi, ya buka, semacam-macam. Gimana caranya? Sehingga ini tentunya ada kekhususan. Tidak gampang memindahkan, tidak gampang ya kalau toh harus dipindah, kalau dia terus di situ terus ya kasihan. Tapi penggantinya harus mumpuni juga, koordinasi harus matang sehingga tidak ada masalah. Jadi pada intinya, terutama kalau LSM lain, tapi kalau wartawan itu intinya mencari berita, itu harus diberikan. Saya pernah jadi kepala bagian humas hampir 5 tahun lebih. Lalu digantikan Pak Joko. Pak Joko dulu gantikan saya kepala humas. Jadi berat memang. Saya pernah jadi kepala humas itu ibaratnya ada di kandang macan. Jadi berat sekali. Ini harus. Jadi kalau sudah seperti itu, bahkan kita harus. Ini ada berita seperti ini, kita harus komunikasikan baik dengan pers. Bahkan bagaimana caranya ini yang luar biasa seperti ini, ojo ditulis itu mesti kalau bagian humas selalu seperti itu, ojo ditulis, saya kan ojo rek. Sebenarnya gampang. Rilis itu harus dibuat setiap hari. Jadi rilis ini kaitannya dengan banyak diminta itu biasanya RKA. RKA diminta, kita sudah tertutup. Waktu itu kita nggak akan berikan itu RKA. Nah ini termasuk kategori rahasia atau enggak RKA itu. Tapi pada saat ini kita dengan Dewan minta RKA. Nah di situlah Bu Endang yang menyerahkan, bukan Bu Endang, teman-teman Bu Endang. Jadi seperti itu akhirnya buat di mana-mana RKA itu ini seperti ini.
Tapi tidak semua teman-teman LSM seperti itu. Tapi ada LSM yang model nekan dan sebagainya. Saya berharap kepada seluruh SKPD segera mempersiapkan dan merekrut PPID yang kompeten di bidangnya dalam menjalankan aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik. Dan dengan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang keterbukaan dan pengelolaan informasi, sehingga nantinya para pejabat yang ditunjuk bisa melakukan respon yang baik dalam menghadapi tuntutan masyarakat saat meminta layanan informasi yang dimiliki di SKPD-nya. Namun demikian, sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tetap harus diperhatikan. Mengingat ada sebagian informasi rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itulah diperlukannya PPID yang berkewajiban mengelola dan memilah dokumen mana yang harus disimpan dan yang harus diserahkan kepada masyarakat peminta informasi. Jadi tadi saya sampaikan memang ada rahasia-rahasia yang harus tetap ditutupi, jangan dibuka. Katakan ini yang jadi sasaran biasanya inspektorat minta hasil pemeriksaan. Jadi tentunya kalau diserahkan ya berat. Jadi buyar juga. Oleh karena semua mengetahui apa yang harus dilakukan oleh PPID, sehingga pengarah kepala SKPD kepada PPID-nya juga makin mantap karena Bapak Ibu semua sudah dapat ilmunya seperti ini. Nanti narasumber akan sampaikan, sehingga nanti jangan sampai PPID-nya leluh. Apa kepala SKPD saya nggak kreken, ada gini-gini dilapori, lo nggak kreken. Terus tahu rumah saya seperti itu. Nah, ini tentunya tidak baik. Jadi kita tidak bisa lagi menghindar. LSM, masyarakat, wartawan harus kita layani. Jadi nggak perlu ngumpet-ngumpet, nggak perlu. Ya, dihadapi saja. Ya, kalau itu komunikasinya tidak baik, saya kira sudah tidak ada masalah. Jadi ada pejabat keluar negeri masuk orang, nggak usah tahu dia ada apa? Artis. jadi seperti itu. Jadi kita hadapi dan kita jelaskan. Itu kemarin itu sampai ya saya turun tangan kemarin itu terus terang aja. Lah aku sih, wis ketemu aku besok. Nah, terlalu saya di DPRD waktu dengan Bu Endang, saya sanggupi besok ketemu. Sampai di kantor ada perintah harus apa di Jakarta, nyalai janji ke wartawan. Tak tahu ilmu ini, wis teman guys saya Jumat ketemu saya. Oh mari Jumatan nanti ngomong di tempat iki main di bisik aku tepuk aja. Akhirnya seperti itu. Tepuk teman selesai saya terus. Duit urus alhamdulillah ya lah aku sedang. Enggak, kamu udah kayak duit dari wajib lah. Tidak semua wartawan itu harus disamoni. Ada betul-betul nggak mau, betul-betul nggak mau. Saya selempit kayak apa ini dibalik mau teman. Saya pengalaman waktu saya jadi kepala dinas pendidikan. Begitu diterima, akhirnya saya dapat surat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi bagi penyelenggara kegiatan yang cukup bermanfaat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kabupaten Sidoarjo secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggris saja itu punya undang-undang ini tahun 2000 dia punya, baru 2004 diterapkan. Amerika itu punya tahun 66, baru tahun 91 bisa diterapkan.
kita pemerintah otot-ototan sampai akhirnya ya disepakati 2 tahun, tapi walaupun 2 tahun sudah lewat, nampaknya juga masih banyak yang belum siap. Tapi kalau Sidoarjo alhamdulillah ini saya sudah diundang kedua kali, jadi minimal sudah banyak yang siap. Oke. Terus terbukaan itu memang secara filosofi dia tidak bisa kita tolak. Coba Pak lihat bagaimana di Timur Tengah yang begitu kuat, nyatanya juga hancur juga gara-gara melawan yang namanya keinginan untuk kebebasan, untuk transparansi. Gaddafi sampai ditembak, siapa sih Husni Mubarak jatuh, tinggal nungguin siapa sih Bashar Assad atau mungkin juga Abdullah Saleh di Yaman. Itu kalaupun bisa bertahan, one day pada suatu saat pasti akan ada juga. Karena kalau ya ini urusan lain. Nah, terus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu mencoba untuk oke lah kalau bicara menurut sana ya sudah dibuat infrastrukturnya yaitu undang-undang ini. Terus Mas. Nah problemnya adalah bahwa undang-undang ini mencoba untuk membuka budaya kita ini tertutup kok Pak. Saya itu tertutup. Coba kalau enggak siapa yang mau kalau ditanya sama orang yang belum yang dia saudara atau tetangga tanya Pak jenengan itu bayarannya pinter, gajinya pinter, banyak yang nggak mau. Pendapatan itu yang kan banyak yang mau. Maka itu rahasia perusahaan. Bukan hanya ukuran pegawai itu, termasuk swasta pun ditanya. Itu rahasia perusahaan. Kita ini tertutup sebenarnya. Ini kehendak dari DPR waktu itu yang masukkan di LSM. Terus kalau dulu Pak, sebelum berlakunya undang-undang ini ada tiba-tiba ada orang misalnya datang ke kabupaten Sidoarjo atau ke Kota Madya Surabaya datang terus tanya ke Pak Bupati, Pak Wagub atau tanya ke Kepala SKPD, Pak saya warga negara mau tanya berapa pendapatan parkir di Kabupaten Sidoarjo selama setahun itu berapa sih? Saya mau tanya nih, ini minta ini, saya mau nulis apapun alat syaratnya saya mau tanya ini. Kalau dulu dijawab juga boleh, nggak dijawab juga boleh. Ada yang tanya, Pak, saya ingin tanya nih Pak, yang saya mau berapa sih uang perjalanan dinas selama setahun Pak Bupati? Tapi sekarang ini hati-hati kita harus lihat dulu undang-undangnya. Kalau udah dibuat undang-undang di Jakarta itu ada LSM yang tiap hari itu minta DIPA anggaran-anggaran yang ada di kementerian termasuk kami juga begitu. Berapa sih anggarannya Pak Menteri selama 1 bulan untuk perjalanan dinas? Namanya DOM, dana operasional menteri itu cuma 150 juta. Nah, pinter-pinternya tadi betul Pak Bapak, pinter-pinternya kita adalah memberikan informasi dan mengelolanya. Baik, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada masyarakat sekaligus memberikan kejelasan apa yang boleh dan apa yang tidak kepada para pejabat setelah undang-undangnya. Terus itu memang pendataan, kearsipan itu susah tertib. Tapi kalau negara kayak kita masih banyak yang ngambil dulu. Saya ini kalau bapak-bapak pergi ke Eropa, pergi ke Australia itu memang dokumentasi itu tertib sekali. Yang namanya data-data zaman Belanda, zaman kolonial pun ada. Karena yang mereka sangat-sangat baik tertib dokumentasi. Makanya DCG, Good Corporate Governance itu biasanya juga yang dinilai adalah tertib administrasi pendokumentasian. Nah, ini undang-undang ini mencoba mendorong kita untuk tertib dokumentasi, tertib data. Ada sistem informasi yang memudahkan publik untuk mengakses. Kalau datanya ada, mudah akses juga gampang. Tapi kalau kadang-kala yang banyak kenapa tidak dijawab? Karena memang datanya nggak karu-karuan, nggak ada data atau sulit untuk mencarinya. Tapi kalau data mudah semua bisa mengakses, selesai. Nah itu makanya lalu ada persoalan bagaimana kita menerapkan ICT, bukan Bank City tapi ICT, Information Communication Technology atau TIK. TIK ini yang ya, menggunakan
sistem internet, komputer, terkoneksi antar komputer gitu. Dan juga tapi di situ sebutkan kecuali undang-undang lain ya.